Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Puan Siti Nur Fadilah dengan NIM H5401241086. Di sini aku mau ngejelasin terkait pembelajaran dari pengantar ekonometrika ekonomi kemarin, yaitu terkait regresi linear sederhana. Di sini aku bakal jelasin dulu konsep dasarnya terkait perbedaan regresi dan juga korelasi. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih itu regresi? Jadi, regresi itu merupakan kegiatan atau proses menaksir atau meramal nilai rata-rata suatu variabel atas dasar nilai yang tetap dari variabel-variabel lain. Terus korelasi itu apa sih? Korelasi merupakan proses mengukur kekuatan atau derajat hubungan antara dua variabel. Nah, korelasi itu diperlakukan secara simetri, sementara kalau regresi diperlakukan secara asimetri. Terus kenapa sih kita harus melakukan regresi ini? Karena untuk menghindari suspicious correlation atau korelasi semu atau palsu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya itu seolah-olah ada variabel yang saling berhubungan atau berkolerasi kuat, tapi ternyata enggak. Nah, terus untuk model dari regresi linear itu seperti apa sih? Modelnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga bisa dikenal sebagai garis regresi Gauss, yaitu garis yang memplotkan hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Nah, ada dua istilah atau notasi penting yang perlu kalian tahu, yaitu yang sudah aku bilang tadi, ada variabel dependen dan juga variabel independen. Variabel independen atau dikenal juga sebagai variabel X, di mana X ini berperan sebagai variabel penjelas, variabel bebas, variabel peramal, lalu regresi dan juga kendali. Sementara variabel Y atau variabel dependen itu juga bisa disebut sebagai variabel tak bebas, variabel yang dijelaskan, yang diramal, lalu juga yang meregresi dan juga sebagai kendali. Nah, selanjutnya kita bakal mengenal terkait metode OLS atau Ordinary Least Squares, di mana metode ini merupakan proses menduga atau mengestimasi koefisien alfa dan juga beta, di mana penduganya itu menghasilkan jumlah kuadrat sisaan yang minimum. Lalu terdapat tiga jenis data yang perlu kalian tahu nih. Data yang pertama yaitu data cross section, yang kedua data time series, dan yang ketiga data panel. Lalu apa aja sih bedanya? Jadi, yang pertama data cross section itu merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa atau lebih banyak objeknya, lalu dalam satu periode waktu. Sementara data time series itu dikumpulkan dari beberapa banyak periode waktu dan objeknya itu hanya satu. Lalu data panel itu merupakan gabungan dari kedua data tersebut. Nah, seorang peneliti juga punya asumsi loh teman-teman. Asumsi atau yang biasa kita kenal sebagai hipotesis atau juga bisa disebut sebagai dugaan sementara. Nah, di sini asumsi itu dituliskan sebagai H0. Nah, uji hipotesis juga terdapat dua, yaitu uji T dan juga uji F. Lalu uji T itu apa sih? Uji T itu merupakan individual test dan uji F itu merupakan joint test. Nah, tadi kita udah belajar terkait regresi linear sederhana. Sekarang kita coba tutornya yuk. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tutorial terkait cara penggunaan e-views terhadap data dalam menginterpretasikan regresi linear sederhana. Di sini kita bisa lihat sebentar. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat terdapat data dengan frekuensinya itu yang ditampilkan mingguan, dimulai dari minggu pertama dan diakhiri dengan minggu ke-30. Lalu di sini kita juga tahu bahwa ada variabel demand dan juga lalu di sini kita tahu bahwa ada kolom demand dan juga kolom harga. Di sini kita bisa interpretasikan bahwa kolom demand ini dengan jumlah unit itu sebagai variabel X dan juga kolom harga itu sebagai variabel Y. Di data yang sudah tertera, kita bisa membuka aplikasi eViews. Nah,
Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik create a new EVS work file. Nah, di sini sudah terlihat terdapat work file struktur type-nya. Kita bisa pilih date, regular, frekuensi dengan frekuensi dari data yang kita tahu itu kan sebesar ditampilkan setiap minggu. Jadi kita bisa pilih frekuensi itu weekly. Kemudian untuk start date-nya kita bisa tulis seperti ini. Dikarenakan kita di tahun 2025, jadi kita tulis saja 2025 week pertama, lalu end date-nya itu 2025 week ke-30. Di sini untuk penamaan work file-nya sendiri optional, tapi saya akan menuliskan sebagai tugas individu. Wah, kemudian kita bisa klik OK. Nah, sesudah muncul tampilan seperti ini, kita bisa klik quick. Di quick ini kita bisa pilih empty group. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Lalu kita bisa kembali melihat untuk data yang kita punya. Di sini kita tinggal copy paste data yang kita punya. Untuk copy paste-nya, kita cuma membutuhkan data dari variabel X dan juga variabel Y. Kemudian kita Ctrl V. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data sudah tertempel di e-fields-nya. Kemudian kita bisa melihat lebih jelas ada ser 1 dan juga ser 2. Di sini untuk ser 1 kita bisa ubah menjadi variabel X. Dan untuk ser 2 bisa kita ubah menjadi variabel Y. Nah, di sini sudah ditampilkan C, receipt, X, dan juga Y-nya. Kemudian kita pilih X dan Y-nya. Lalu kita klik kanan, klik open, lalu pilih as equation. Dan di sini kita ubah menjadi Y spasi C spasi X. Untuk metodenya sendiri, kita menggunakan metode LS, dikarenakan untuk metode lainnya itu akan dipelajari di ekonometrika selanjutnya. Lalu untuk sampelnya bisa dipastikan kembali apakah jumlah sampel itu sudah benar. Lalu kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari regresi linear sederhananya. Di sini saya akan menginterpretasikan terkait data yang sudah didapat, di mana kita bisa melihat pada kolom bagian sini itu menunjukkan uji T, di mana dengan probabilitasnya yaitu 0,0000 yang menunjukkan bahwa nilai probnya itu kurang dari 0,05. Dan di sini menginterpretasikan bahwa H0 itu ditolak dan artinya X atau demand-nya itu berpengaruh signifikan terhadap Y atau harga. Kemudian untuk di bawah ini kita bisa lihat untuk uji F-nya, yaitu dengan nilai prop-nya atau nilai P-nya itu sebesar 0,000005 yang dimana nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Hal ini menginterpretasikan bahwa H0 itu ditolak, kemudian X atau demand-nya itu berpengaruh signifikan terhadap Y atau harga. Kemudian di sini juga terdapat nilai koefisien determinasi sebesar 0,5316888 atau yang bisa kita bulatkan menjadi 0,53168
17, dan bila dijadikan dalam bentuk persen, hal ini tuh menjadi 53,17%. Dan dari nilai koefisien determinasi ini diinterpretasikan bahwa sebesar 53,17% keragaman harga atau variabel Y itu dapat dijelaskan oleh keragaman demand atau variabel X. Nah, sisanya sebesar 46,83% itu dijelaskan oleh faktor lain yang terdapat di luar model. Kemudian untuk melihat nilai dari koefisien A dan juga koefisien alfa dan juga betanya, kita bisa klik view, kemudian pilih representation, dan di sini kita udah dapat fungsi dari regresinya. Uh, untuk ini menunjukkan nilai dari koefisien alfanya yaitu sebesar 255,1 yang dibulatkan, lalu juga koefisien betanya sebesar negatif 0,1 jika dibulatkan. Lalu untuk interpretasi dari koefisien A sendiri itu menginterpretasikan bahwa rata-rata Y atau harga ketika besarnya demand atau X adalah 0, maka hal itu menunjukkan sebesar 255,1 unit. Kemudian untuk nilai koefisien B-nya, koefisien betanya itu artinya jika rata-rata X atau demand itu naik sebesar 1 unit, diduga rata-rata harganya itu turun sebesar 0,1 unit juga. Kenapa koefisien betanya ini turun? Dikarenakan koefisien betanya itu bernilai negatif. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa mengetahui cara uh, menginterpretasikan nilai data dari regresi linear sederhana. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.